Anies Baswedan dalam wawancaranya dengan Mary Riana beberapa waktu lalu bilang, the best predictor of your future pattern is your past pattern. Jadi prediktor terbaik, tolok ukur terbaik untuk melihat masa depan kamu adalah melihat pola masa lalu kamu. Nah, Anies bilang begini ketika dia ditanya, kalau dia nanti terpilih jadi presiden nih, apakah Anies akan merehabilitasi lagi FPI dan HTI yang dilarang gitu. Nah, Anies jawabnya agak muter-muter tuh, tapi dia intinya soal rekam jejak gitulah. Nah, ini menarik kalau kita mencoba membandingkan ya rekam jejak Anies dan saingan terberatnya yaitu Ganjar Pranowo dalam kaitannya dengan hubungannya terhadap kelompok radikal dan intoleran. Nah, ini apakah betul Anies klaim Anies seperti itu? Nah, bersama saya sahabat saya Guntur Romli. Selamat datang ke Main TV. Terima kasih, Bro Gun. Anda kan sebagai ketua Spartan Ganjarian ya, kelompok relawan Ganjar Pranowo. Dan pada saat yang sama Anda juga aktif mengkritik kinerja Anies, terutama kaitannya dengan dan rekam jejak Anies, terutama kaitannya dengan kelompok radikal, FPI dan seterusnya. Nah, saya ingin kita membandingkan nih, memakai frameworknya Anies nih ya. Jadi kalau mau membandingkan pemimpin, nyari pemimpin, coba lihat rekam jejaknya, gitu, untuk memprediksi masa kedepannya nanti gimana. Nah, menurut Bro Gun gimana? Soal rekam jejak Anies kaitannya dengan kelompok radikal tadi. Rekam jejak Anies itu menakutkan, sangat menakutkan. Ya, kalau kita bandingkan dengan Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar itu tegas terhadap isu intoleransi dan radikalisme. Apa yang saya sebut menakutkan, kita nggak usah bicara soal kelompok-kelompok dulu lah. Pernah nggak Anies bicara soal bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme? Tidak pernah. Ya, nggak usah ngomong dulu tentang FPI, HT atau apa. Anies tidak pernah bicara soal bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Tidak pernah sama sekali. Itu. Jadi betapa menakutkan rekam jejak Anies. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan Anies dengan kelompok-kelompok intoleran dan radikal selama dia menjadi gubernur DKI itu sudah sangat jelas. Bahkan dia itu memiliki hutang budi atas kemenangan dia dalam Pilkada Jakarta 2016-2017 karena kelompok-kelompok radikal itu. Baik dengan kata FPI, HTI ataupun juga kelompok 212 dalam politik yang ayat dan mayat itu sudah jelas. Kemudian kehadiran Anies ya pada milad FPI itu kan ketemu dengan tokoh-tokoh HTI. Jadi Anies tuh dalam ucapan dan juga dalam tindakan tampak terlihat jelas bahwa isu intoleransi, radikalisme dan terorisme itu tidak ada dalam pikiran dia. Jadi sangat permisif terhadap isu-isu yang sangat berbahaya ini. Atau sengaja mengelak gitu ya. Bahkan dia malah menunggangi kelompok-kelompok ini untuk kepentingan dia sendiri. Itulah. Kalau di dalam milad FPI itu kan dia bikin pernyataan dia bikin pernyataan bahwa FPI itu perekat umat. Kita di luar teriak agar FPI dibubarkan karena ini berbahaya dan dia sering mengacau, sering memecah belah umat dan sebagainya. Anies bilang itu perekat umat. Nah, kita bandingkan dengan Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar tuh tegas sekali gitu ya soal pernyataan Pak Ganjar bahwa tidak boleh ada misalnya ASN di Jawa Tengah yang terlibat dengan kelompok-kelompok radikal. Kelompok radikal dia sebut aja tuh PKI, HTI, FPI secara terang benderang menyebutkan. Kemudian misalnya kayak ada kepala sekolah yang waktu itu ada 7 yang terindikasi terlibat dengan kelompok-kelompok intoleran kan Pak Ganjar langsung melakukan tindakan. Kemudian ada program yang menarik menurut saya karena intoleransi dan radikalisme itu ada di sekolah-sekolah. Pak Ganjar itu punya program Gubernur Mengajar. Isunya tuh 3 itu pertama tentang bahaya intoleransi dan radikalisme,
terus yang kedua tentang bullying, Oke. ya. Kemudian yang ketiga tentang kekerasan seksual. Ini sebenarnya 3 dosa kalau versinya Kementerian Pendidikan, Mas Oke. Nadiem. Ini sejalan dengan visi Iya, dengan dengan visi. pandangannya Pak Iya. Nadiem ya. Ya, Mas Nadiem. Mungkin awalnya Pak Ganti dilihat ya isu intoleransi dan radikalisme, kemudian Mas Nadiem datang bahwa tidaknya intoleransi dan radikalisme di sekolah itu juga ada 2 dosa besar yang lain, yaitu bullying dan kekerasan seksual. Jadi 3 dosa dalam dunia pendidikan Pendidikan, itu ya. Radikalisme Radikalisme, dan intoleransi, ya. bullying, Terus yang perundungan, ketiga yang ketiga kekerasan seksual. Sexual Itu. harassment. Ya, itu. Itu ada Dan program Pak Ganjar tegas memerangi Iya, itu. memerangi itu dan punya program mengajar ketemu dengan siswa-siswa. Oh, oke. Gubernur mengajar nama programnya itu ya. Ya, dan kemudian juga ya tentu saja pernyataan-pernyataan di publik lah ya. Pernyataan di publik bahwa kita harus melawan intoleransi dan tidak boleh dekat-dekat dengan kelompok-kelompok intoleran dan sebagainya. Itu secara wacana publik dari seorang yang punya pemimpin katakanlah yang di Jawa Tengah itu udah jelas tegas. Nah kalau Anies tuh nggak ada, selama 5 tahun nggak pernah bicara soal intoleransi meskipun tahun 2000 apa yang HTI di 2017 HTI dibubarkan 2017 ya. Kemudian setelah itu FPI dibubarkan. Dia nggak ada komen sama sekali soal itu gitu. Malah pernah saya bilang di sini juga, ketika FPI dibubarkan ya, kemudian dia malah bertemu misalnya dengan Rizik. Ya, ketika Rizik datang dari ya, Saudi itu kan luar biasa ininya soan, kan. gitu. Soan itu kan. Jadi ya kemudian setelah itu juga bertemu meskipun dengan alasan katakanlah pamitan sebagai gubernur itu kan pernah ke Petamburan ya kan. Kemudian juga waktu nikahannya putrinya si Anies ya itu oke lah itu acara keluarga atau apapun lah. Tapi dia sebagai katakanlah masih pejabat yang aktif itu tidak bisa dipisahkan dia dengan kelompok-kelompok intoleran itu. Dan sama sekali itu yang menurut saya yang sangat menakutkan. Dia tidak pernah bicara soal bahayanya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Dia tidak pernah mau ngomong itu. Nah, ketika dia mengajak kita melihat rekam jejak dia, saya bilang sangat menakutkan ya orang. Ini bukan hanya katakanlah pemulihan antara HTI dan FPI gitu, malah bisa membuka jalan dan malah ya, orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan itu akan diisi oleh orang-orang yang intoleran itu gitu. Misalnya contoh ada orang namanya Ges Khalifah diangkat jadi komisaris. Betapa rasis Ancol ya? Ya. Sekarang udah enggak ya? Ya, dia enggak mundurkan diri katanya. Betapa rasisnya dia, tweet-tweet dia, maki-maki dia dan sebagainya itu. Kalau kita baca tweet-tweet dia dan sebagainya. Ini orang diangkat menjadi komisaris, kemudian kita nggak tahu kerjanya apa ya. Kerjanya hanya nge-tweet, sama seperti TGUPP Anies yang lain. Kerjanya cuma nge-tweet, ada yang namanya Tata itu, katanya dia TGUPP di anti korupsi, tapi lebih berperan sebagai buzzernya Anies di medsos itu kan. Jadi orang-orang kayak gini kan bahaya sebenarnya kalau dikasih kewenangan itu. Jadi kalau kita lihat masalah rekam jejak, ya Anies sangat menakutkan karena kedekatan dia dengan kelompok-kelompok intoleran ya. Karena ya ada katakanlah kerjasama hutang budi zaman dulu dan sekarang saya kira juga dia sudah tetap ada karena dia sadar itu adalah ceruk dia. Makanya dia nggak pernah bicara soal bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme ya. Nah kalau kita bandingkan dengan Pak Ganjar ya Pak Ganjar secara tegas bahwa ya ini juga yang bikin saya jatuh cinta pada Pak Ganjar karena ya perjuangan katakanlah apa yang saya lakukan selama puluhan tahun ini kan isunya kan ke situ kan melawan radikalisme, intoleransi, baik menyebarkan toleransi dan kedamaian. Nah, Pak Ganjar cocok lah ya, sosok yang tepat ya. Karena ya itu kita lihat apa ya dari pernyataan, dari tindakan. Jadi ngelihatnya dari rekam jejak ya, juga. Dari rekam jejak gitu lah. Nah ini tapi gini, Bro Gun ya, kan kalau kita lihat pernyataan Anies sendiri ya, dia kan membanggakan dengan rekam jejaknya kan. Kan dia bilang selama jadi gubernur, apa pernah saya mengeluarkan kebijakan yang radikal gitu atau intoleran gitu. Terus soal pendukungnya membanggakan tentang IMB gereja yang dilahirkan oleh Anies gitu. Meskipun Abdus Somad kalau tahu ini harusnya dia mengecam gitu ya. Karena kan kata Abdus Somad dosa jariah gitu. Tapi oke lah. Jadi Anies membanggakan itu dan
ada upaya rebranding kan dari kubunya Anies, dari Anies sendiri lah, bahwa dia ini adalah sosok nasionalis, pluralis, toleran dan seterusnya. Komentar Anda gimana? Kaitan Anies dengan kelompok, misalnya saya sebut aja lah kelompok Kristen ya. Oke. Jadi kelompok Kristen kan ada beberapa sinode. Kalau di Islam itu kayak ormas lah, ormas Islam kan ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, agar kita agak sedikit paham. Ada sinode misalnya kayak HKBP, ada GKI, kemudian ada. Nah itu kan gabungan, di situ kan ada namanya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah yang dilakukan Anies adalah memecah atau politik belah bambu kelompok Kristen. Yang mayoritas, kalau kita dilihat di sini kan selalu menyebut namanya PGI. Nah kalau yang diajak Anies itu bukan kelompok PGI itu kelompok yang lain. Yang mau menyatakan membawa seperti kadrun juga ya, membawa agamanya dan gerejanya untuk mendukung Anies. Kadrun versi Kristen lah ya. Kalau teman saya itu pendeta Albert itu namanya apa? Dabrun atau apa itu? Apalah istilahnya itu kan. Jadi dia bawa agamanya, bawa gereja untuk mendukung Anies. Dan lihat aja, misalnya kayak hibah itu dikucurkan ke kelompok ini, bukan kelompok PGI gitu loh. Tapi kelompok ini kenapa ya? Kalau PGI nggak mau ikut-ikut mendukung politik, nggak mau PGI itu kan. Seperti kayak NU juga. Tapi ada kelompok Kristen lah yang memang mengatasnamakan gerejanya itu untuk mendukung Anies dengan bilang Anies pendukung yang toleran ya. Gimana toleran? Wong dia sudah dapat hibah berapa miliar tuh dari Anies itu kan. Kemudian juga soal perizinan gereja-gereja. Jadi yang bahwa pemberian itu bukan pemberian yang tulus. Bukan karena ini kewajiban konstitusional, kewajiban dia sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah harus memberikan izin, tapi ada timbal balik. Ada hitung-hitungan transaksional. Itu dia, ada transaksionalnya itu kan. Ada hitung-hitungan transaksionalnya bahwa hibah yang dilakukan pada kelompok Kristen, kemudian juga IMB, itu ada timbal baliknya dukungan kepada dia. Kemudian pengakuan Anies pemimpin yang toleran. Ya, gimana kamu nggak ngomongin toleran, sudah dapat berapa miliar untuk hibah itu kan? Ini yang terjadi gitu. Jadi semuanya itu ya kembali ke soal branding politik. Ini soal marketing politik, bukan karena panggilan dari jiwa itu kan, atau karena ini kesadaran yang harus dilakukan gitu. Karena Anies saya bilang kalau dia memang punya kesadaran, maka dia juga akan bicara soal bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Yang tidak dia lakukan. Yang tidak dia lakukan sama sekali. Kenapa? Dia senyap. Sekali kalau dia ngomong itu, pendukungnya akan protes ke dia, gitu. Akan mengecewakan pendukungnya kan gitu kira-kira kalau kita ngelihatnya gitu kan. Gitu. Nah itu ini menarik soal kaitannya dengan image rebranding lah ya tentang diri sebagai sosok yang toleran gitu ya yang dilakukan oleh pendukungnya dan kelompok yang mendapatkan manfaat ekonomis dan politis dari Anies. Nah tapi kan Anies di wawancara Mary Riana tadi kan bilang bahwa ini soal persepsi kan, dia bilang dia merasa menjadi korban dari framing lah atau apa, bahwa dia adalah pendukung atau dekat atau pro radikalisme gitu kan. Dia bilang kan kalau ada gelas ada orang bajunya putih tapi 100 orang bilang dia merah ya merah lah gitu. Jadi seakan-akan nggak ada faktanya tapi ini hanya framing kelompok yang nggak suka dia. Apa benar tuh Bro Gun nggak ada faktanya yang disebut Anies, kedekatan Anies dengan kelompok radikal itu nggak ada faktanya, itu benar nggak? Saya mau mengingatkan waktu dia terjebak wawancara dengan Deddy Corbuzier. Soal banjir. Soal banjir dia membedakan antara katanya dan faktanya. Di situ dia kejebak. Dia bilang, ya ini kan masih banjir. Ya itu kan katanya. Loh, Pak, ini bukan katanya, ini faktanya, kata Deddy Corbuzier. Ya, dia kelihatan. Dia kayak dia mau bermain-main istilah, mau bermain kata-kata bahwa dia adalah korban misalnya framing, korban persepsi. Ya tidak dong gitu. Nah dia datang ke melihat FPI, persepsi kita apa coba misalnya? Kalau dia nggak dukung dan hadir bersama kelompok-kelompok intoleran. Ya sebelum itu waktu nyalon dulu kan datang ke Petamburan itu kan. Terus bukan menjelek-jelekan ya, pokoknya
menstigmatisasi Iya, Universitas iya, Paramadina iya, gitu kan. iya, Saya iya. berhasil memadamkan api pembaharuan Islam Cak Nur di Paramadina gitu kan, dia membanggakan itu kan ke Rizik Syihab. Kayak gitu masa kita mau ngomong persepsi untuk omongan dia sendiri kok gitu kan. Jadi ya ini orang mau lari dari tanggung jawab, lempar batu sembunyi tangan ya kan. Dia yang membuka jalan pada kelompok-kelompok radikal semakin mendominasi di publik di Jakarta ya. Kemudian setelah itu terjadi dia bilang wah saya nggak melakukan itu ya. Itu persepsi orang ini mah itu kan lempar batu sembunyi tangan kan. Orang-orang yang lari dari tanggung jawab bahkan mungkin dia melemparkan kesalahan kepada orang lain. Katakanlah ya mungkin kita dianggap yang memainkan persepsi itu, memainkan opini itu ya. Padahal faktanya ya dia memang ya seperti itu gitu. Makanya saya bilang coba Anies bicara deh sekali-kali bahaya intoleransi radikalisme terorisme itu. Lihat rekam jejak dia bicara itu mana itu. Nggak pernah sama sekali dia itu. Nah ini menarik. Kalau kita kaitkan ya dengan kedatangan Anies di deklarasi Partai Umat mencalonkan dia, mencapreskan dia, kan Partai Umat tegas mendukung politik identitas, mau mempolitisasi masjid, kan? Artinya bahwa masjid harus dipakai untuk sarana politik Partai Umat dan seterusnya. Dan mereka mendukung Anies sebagai capres dan Anies menyetujui, gitu kan? Nah dia nerima lah gitu. Nah ini coba kalau kita bandingkan dengan misalnya gini Bro Gun, kan lawannya nanti Ganjar. Apa efektif kira-kira Ganjar dilawan atau di counter ya dengan politik identitas? Ganjar kan bukan Ahok ya. Ganjar kan yaitu sikapnya tegas terhadap radikalisme, tapi kan dia backgroundnya istrinya berjilbab, keluarga santri malah ya, keluarga kiai gitu. Jadi seberapa jauh gini, pertanyaan saya dua. Pertama, politik identitas itu tadi soal Anies dengan Partai Umat, kan kamu bilang Partai Umat harus dibubarkan gitu kan, karena ini bahaya banget. Di sini juga ya. Itu itu perlu ditegaskan lagi. Yang kedua soal apa bisa politik identitas ini kalau zaman Ahok dulu kan ampuh no. Kalau ke Ganjar apa ampuh nih? Anies pakai itu, Partai Umat pakai itu. Menurut Anda gimana? Nah, yang soal Partai Umat saya kembali ke soal omongan Anies tuh. Bahwa dia korban persepsi dan korban framing. Dia datang ke Partai Umat yang mendukung politik identitas. Kemudian kita sebut Anies bapak politik identitas. Nah itu kan benar kan? Benar kan? Terus dia bilang itu framing itu loh. Kok bilang itu ke masa framing? Bener kamu kok datang ke sebuah partai yang mendukung politik identitas, terus kamu dibilang bahwa kamu bapak politik identitas sebenarnya nggak mau. Lo gimana? Bilang. Harusnya kan dia mengkritik ya. Itu kan dia mengkritik ya menolak, ya kan? Ya dia menolak itu. Tapi kan dia tidak melakukan. Persis waktu acara yang video viral, saya juga posting itu. Ketika dia hadir di acara selawat ada Habib Syekh di situ. Dia sudah pegang mic, bilang mengucapkan salam, terus ada yang teriak presiden gitu. Terus Habib Syekh menegur, jangan ada yang teriak-teriak presiden atau tidak presiden. Jangan kotori tempat ini dengan lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Kalau Anies tuh orang benar, maka dia harus mendukung apa yang disampaikan oleh Habib Syekh. Dia diem. Fokus di acaranya. Iya, gitu ya, bilang ke pendukungnya, tegur juga dong pendukungnya bahwa dia bersama Habib Syekh gitu. Itu nggak benar ucapan kayak gitu. Lah Anies malah ketawa ketiwi, jangan senyum-senyum dan akhirnya senyum kecut setelah Habib Syekh menegur itu kan. Ini contoh bagaimana dia tuh nggak mau katakanlah mengkoreksi pendukung-pendukungnya itu yang memainkan yaitu isu-isu intoleransi dan radikalisme menurut saya itu. Sebagaimana misalnya kalau dalam konteks politik Amerika kan ada kasus yang menarik kan John McCain. Itu yang John McCain Obama kan waktu debat itu kan ada yang menuduh Obama betul. Dia Islam radikal macam-macam terus dikoreksi kan? Dikoreksi itu oleh keren John McCain. itu. Ya Anies nggak sampai lah ke situ ya. Temennya masih Rizik gitu kan. Munarman susah lah kalau mau berjiwa besar seperti itu. Nah, soal ke politik identitas tadi ya. Kan tadi saya ini juga komen tuh waktu ada wartawan nanya ke saya itu jubirnya Partai Umat Mustafa Nahra mengatakan bahwa ada oknum-oknum kata dia. Mustafa Nahra itu di Partai Umat. Jubir di Partai Umat. Cocok berarti. Di situ kan ada dua orang yang bermasalah itu kan. Ada si Buniani ke Partai Umat ya, juga si Mustafa Nahra.
Hah? Ya, itu gembongnya. Jadi apa dia mengatakan ada oknum-oknum yang mencoba menyesatkan politik identitas, definisi identitas. Saya bilang, loh, itu bukan menyesatkan definisi politik identitas. Politik identitas itu politik yang sesat. Itu yang dilakukan oleh Partai Umat sekarang. Udah jelas kok, Bawaslu melarang. Hampir semua partai politik melarang. PBNU melarang. Presiden Jokowi juga melarang politik. Loh, kok dia mau memaksakan politik identitas? Dan itu kalau di kita itu nggak berhasil lah politik identitas. Apalagi dilakukan terhadap Ganjar. Misalnya itu nanti dipakai itu untuk itu hanya akan membuat keributan dan itu nggak akan punya dampak apapun kepada Ganjar Pranowo gitu loh. Karena ya itu Ganjar tuh kan punya kedekatan ya baik keluarga ataupun juga aliansi politik ya, wagubnya adalah anak seorang kiai dan kiai ya. Gustaf Yassin itu ada seorang kiai putranya ya, Kiai Maimun Zubair ya, Zubair ya kan. Okay. P3 kemudian istrinya adalah keluarga kiai besar dan itu keluarga besar P3 istrinya itu. Oke. Kemudian istrinya tuh putra Kiai mana ya? Kaliwungu ya? Kendal ya? Enggak. Kalau nggak salah tuh ada apa nama kabupatennya? Kok saya Oke, nanti bisa dicek. Ya. Dan itu masuk dalam tokoh NU, ulama besar di NU, di Nahdlatul Ulama itu. Dan juga kalau ininya afiliasi partainya memang P3 itu kan. Si istrinya. Kakeknya. Oh, kakeknya. Tokoh besar itu. Okay. Nah, kemudian juga secara tindakan-tindakan udah jelas sekali Pak Ganjar itu kan. Nggak bisa dia di framing kemudian menjadi orang kafir, apalagi orang PKI seperti tuduhan kepada Pak Jokowi. Pak Ganjar tuh punya sejarah yang berbeda. Meskipun sama-sama katakanlah partainya sama, PDIP, kemudian sama-sama marhain Bung Karno dan sebagainya, tapi kan rekam jejak dan gaya hidup itu kan sangat berbeda. Pak Ganjar itu, dia ya lebih kental keislamannya sangat lebih kuat lah ya, lebih kuat ya. Ya dari artinya tidak bisa diahokkan lah gitu ya. Tidak bisa diahokkan dan tidak bisa diserang dengan politik identitas. Makanya politik identitas itu kalau kita mengatakan bahwa kita menolak bukan karena kita ketakutan Pak Ganjar diserang dengan itu, nggak pernah ketakutan. Tapi politik identitas itu membahayakan kita sebagai bangsa. Ya, gitu. Karena itu membahayakan soal persatuan Indonesia, ancaman perpecahan, betul. disintegrasi dan seterusnya ya. Jadi yang terancam itu bukan hanya soal pilpres gitu ya, tapi keindonesiaan gitu ya. Itu. Nah terakhir Bro Gun, kan kalau tadi yang Anda sampaikan kan Ganjar Pranowo itu rekam jejaknya panjang dalam sikapnya, tebal lah ya, dalam sikapnya menentang radikalisme dan intoleransi dan terorisme di berbagai sektor ya. Nah kalau kita kaitkan dengan kasus yang belakangan ini sering terjadi, itu kan masih ada intoleransi. Yang terakhir kan misalnya pelarangan ibadah di Lampung oleh ketua RT. Nah, menurut Anda kalau Ganjar nanti jadi presiden ya, terpilih, seberapa tegas dia akan menghadapi intoleransi semacam itu gitu. Gini, kalau seandainya kejadian di Bandar Lampung itu terjadi di Jawa Tengah, di wilayah Jawa Tengah, saya yakin Pak Ganjar akan datang, langsung tegur itu orang di tempat. Itu saya yakin sekali. Pak Ganjar kalau soal itu galak sekali itu. Kalau soal pelanggaran apalagi yang sangat menyakitkan itu Pak Ganjar tuh kan langsung datangin itu orangnya itu. Gitu. Apalagi untuk membela konstitusi. Iya, konstitusi. Itu kalau terjadi di Jawa Tengah mungkin lain cerita ya. Itu nggak usah rame di medsos. Pak Ganjar kan langsung datengin tuh orang yang katakanlah bertanggung jawab, kemudian dia akan mendesak untuk dihukum isi ketua RT-nya, kemudian dikasih izin untuk pendirian rumah ibadahnya. Itu kalau terjadi di Jawa Tengah itu. Karena saya lihat Pak Ganjar nggak pernah bermain-main dengan isu ini gitu. Isu konstitusi, isu hak-hak yang mendasar bagi manusia itu nggak pernah memain-main. Dan ini bukan soal apakah ini mendatangkan dukungan politik atau enggak. Karena Pak Ganjar ada sedikit nekatnya kalau saya lihat. Kalau soal isu seperti ini, nggak semuanya kan harus menjadi katakanlah nggak semuanya dikalkulasi pakai politik lah. Dipolitisasi, betul. Apa gitu ya. Itu yang ini soal prinsip. Soal prinsip. Itu saya seperti itu. Kalau nggak salah waktu ada kasus di sekolah mana gitu ya. Iya betul. Kan dia langsung tegas itu. Kita bilang langsung Pak Ganjar langsung turun tangan tanpa harus nunggu apa rame dulu atau enggak dia langsung
tangani itu kayak gitu. Oke. Ya. Saya kira ini sebenarnya merespon pandangan Anies sendiri ya tentang rekam jejak. Jadi kita mencoba membandingkan ini baru saja membandingkan rekam jejak dua kontestan terkuat ya. Dan ternyata justru Anies harusnya kalau dicek pakai rekam jejak malah menakutkan ya. Rekam kaitannya dengan radikalisme. Oke, terima kasih Guntur Romli. Sama-sama. Sampai jumpa di satu hal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.